Jadi Tuhan itu ngajarin gini, udah daripada kita itu terlalu sibuk mikirin sampai suntuk, sampai stres, sampai sedih dan susah. Lalu di situ saya bilang, "Pak, saya sumpek nih, saya suntuk nih. Kita pengeluaran jalan kayak gini, sedangkan kita tanggal sekian, kita punya kebutuhan seperti ini." Jadi ungkapkan, kondisi ini akan selesai dan saya tidak akan suntuk lagi. Kalau Tuhan, Engkau memberkati supaya tanah saya, properti saya laku. Nah, saya sharing sama jemaat Tuhan. Saya bilang, tambahin kalimat ini. Lalu bagaimana saudara? Kalau saudara dan saya khawatir. Yuk kita baca dari kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi, jadi ini kuncinya. Jadi kalau kita khawatir gimana dong? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi Tuhan itu ngajarin gini, udah daripada kita itu terlalu sibuk mikirin sampai suntuk, sampai stres, sampai sedih dan susah, kita langsung masuk ke kamar, kita ngomong sama Tuhan apa yang kita rindukan. Kita ngomong sama Tuhan apa yang kita inginkan, segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan. Kita ngomong aja sama Tuhan. Lalu kita akhirin dengan ucapan syukur. Tanda kita percaya. Maka yang namanya khawatir, kata Alkitab Filipi pasal 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Karena kekhawatiran itu kan terjadi di pikiran sama hati. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana kita mengatasi khawatir? Ngomong sama Tuhan. Apa sih yang saudara inginkan? Saya biasanya ya, saudara kalau lagi suntuk gitu, khawatir, saya datang sama Tuhan ngomong, curhat seperti anak ke papa, ngomong apa adanya. Lalu di situ saya bilang, "Pak, saya sumpek nih, saya suntuk nih. Kita pengeluaran jalan kayak gini, sedangkan kita tanggal sekian, kita punya kebutuhan seperti ini." Jadi ungkapkan permohonanmu kepada Allah. Nah, saya seringkali sharing sama jemaat yang stres, "Aduh Bu, ini masalah saya nggak nututin keuangannya. Saya tuh minta tolong sama Tuhan supaya rumah saya laku, tanah saya laku, tapi kok nggak dijawab-jawab." Nah, biasanya kalau kita itu ingin tanah atau rumah kita laku, ya ungkapkan keinginan itu. "Tuhan, saya ini punya planning, saya ini punya rencana. Kondisi ini akan selesai dan saya tidak akan suntuk lagi. Kalau Tuhan, Engkau memberkati supaya tanah saya, properti saya laku." Nah, saya sharing sama jemaat Tuhan. Saya bilang, tambahin kalimat ini. "Tapi Tuhan, kalau Tuhan punya rencana yang lebih baik, maka aku mau mengikuti rencanamu." Jadi saudara boleh memberikan, bahasa saya mungkin proposal, saudara kepingin apa, saudara punya planning apa. Tapi percayalah, rencana dan pikiran Tuhan jauh lebih baik pasti daripada rencana saudara. Jadi saya selalu ngakhirin gini, tapi kalau Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana saya ini, maka saya mau rencana Tuhan yang terjadi dan bukan rencana saya. Dan saya bersyukur untuk rencana apapun yang Tuhan pilih. Karena saya percaya Tuhan tahu yang terbaik. Itu sebabnya Filipi bilang, nyatakan dalam doa dan permohonan, lalu akhiri dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu artinya saudara percaya bahwa perencanaan Tuhan jauh lebih baik dari perencanaan kita. Ayo Bapak Ibu, saya mengencourage Anda semuanya. Kalau hari ini khawatir, yuk kita datang sama Tuhan, bicara, nyatakan keinginan, planning saudara, dan katakan, tapi bukanlah rencanaku, karena aku percaya rencana Tuhan selalu lebih baik. Dan terima kasih kalau ternyata rencanaku belum terjadi.